Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Saya Eva Madani Dan saya Mas Sulastri. Kami mahasiswi Yahya Aziz, Prodi PGMI Angkatan 5 semester 7 akan menampilkan dialog tanya jawab tentang materi taklim muta'alim untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Umi, materi apa sih sekarang yang sedang dibahas dalam kitab taklim muta'alim? materi yang Umi bahas adalah materi tentang kesungguhan mencari ilmu, tidak rakus terhadap harta orang lain, dan tidak tamak dengan kehidupan dunia. Terus apa cerita atau isi dari materi tersebut? Cerita atau isi dari materi tersebut adalah dalam buku itu mengajarkan bagaimana seorang pelajar harus sungguh-sungguh mencari ilmu, dan ada beberapa tokoh inspiratif yang di dalamnya yang akan menambah kita semangat dalam mencari ilmu. Ini adakah tokoh inspiratif yang menunjukkan kesungguhannya dalam belajar? Ada, Kak. Dalam kitab ini disebutkan seorang tokoh yang bernama Imam Mirza Bandi. Beliau mengumpulkan kulit semangka untuk dimakan. Kejadian tersebut dilihat oleh seorang budak, dan budak tersebut melapor kepada tuannya, sehingga tuannya menyiapkan hidangan untuk disuguhkan kepada Imam Mirza Bandi. Namun beliau menolaknya karena beliau ingin fokus dengan ilmu yang beliau pelajari, dan beliau tidak ingin rakus dengan harta orang lain. Lalu Umi, ada nggak sih doa yang dianjurkan supaya kita bisa terhindar dari sifat tamak? Ada, Kak. Doa ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Doa ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi man tama'in yudni ila taba'in, yang artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat tamak yang menjadi watak. Umi, mengapa seorang santri harus mengulang-ulang hafalannya sampai jumlah tertentu? Ya, Kak, seorang santri atau pelajar harus menghafal dan mengulangi hafalannya dengan jumlah tertentu, karena itu dimaksudkan untuk hafalan itu lebih melekat ke hati dan tidak mudah lupa. Umi, bagaimana cara santri mengulang hafalan sesuai yang dianjurkan dalam kitab taklim muta'alim ini? Cara santri menghafal sesuai dengan anjuran dalam kitab ini, Kak. Misalkan begini, hari pertama menghafal 5 kali berulang-ulang, hari kedua menghafal 4 kali berulang-ulang, hari ketiga menghafal 3 kali berulang-ulang, hari keempat menghafal 2 kali berulang-ulang, dan hari kelima menghafal 1 kali saja. Kenapa seperti itu? Dimaksudkan hafalan yang terakhir itu memang sudah hafal, karena sebelumnya sudah diulang-ulang berulang kali. Lalu Umi, apa yang dimaksud dengan kalimat santri harus menghafal dengan semangat, tapi tidak boleh keras-keras dan tidak boleh memaksakan diri? Maksudnya begini, Kak. Seorang santri itu harus menghafal dengan penuh semangat, suaranya lantang, tapi bukan berarti harus teriak-teriak atau bersuara keras. Dan tidak boleh memaksakan diri, itu maksudnya kalau lelah istirahat dulu untuk kemudian dilanjut setelah istirahat. Lalu apa yang dikatakan oleh Syekh Burhanuddin dalam kitab taklim muta'alim? Syekh Burhanuddin mengatakan, aku dapat mengalahkan teman-temanku karena aku tidak patah semangat dalam mencari ilmu dan tidak goncang dalam mencari ilmu. Seperti apa tuh penjelasannya? Penjelasannya seperti ini. Beliau itu sangat rajin dalam mencari ilmu, tidak lemah, tidak loyo, dan beliau tidak goncang dalam mencari ilmu. Dalam artian beliau itu sangat fokus, sehingga beliau mengalahkan teman-temannya. Dalam artian kepandaiannya melebihi teman-temannya. Umi, tadi kan kita udah
nyeritain tentang Imam Irsabandi yang dalam kesungguhannya belajar. Lalu adakah tokoh inspiratif lain yang mungkin pernah jatuh dalam belajar, dalam berjuang belajar, tapi dia bangkit lagi? Ada nggak nih? Ada Kak. Tokoh itu yang bernama adalah Syekh Islam Asbijani. Beliau pernah mengalami patah semangat selama 12 tahun karena di dalam tempat beliau, di dalam negeri beliau itu terjadi kerusakan pemerintahan. Akhirnya beliau meninggalkan tempat tersebut dan mendiami tempat yang baru bersama teman-temannya. Beliau kembali setiap hari belajar bersama untuk menimba ilmu, mempelajari ilmu, hingga akhirnya beliau mendapat gelar Syekhul Islam karena beliau memang penganut Imam Syafi'i. Selama berapa tahun itu, Mi? Selama 12 tahun beliau belajar. Ini apa pesan yang disampaikan oleh Imam Qadihan dalam menghafal? Pesan Imam Qadihan, sebaiknya melafalkan satu naskah kita pikir untuk selamanya supaya bisa menghafal kitab-kitab fikih yang lainnya. Itu gimana maksudnya, Mi? Maksudnya kita itu mempelajari satu kitab fikih dulu sampai kita hafal benar, menguasai benar. Setelah menguasai, setelah hafal, baru kita mempelajari kitab fikih yang lainnya. Umi tolong ceritakan bagaimana kisah Abi Yusuf ketika mendiskusikan ilmu fikih dengan para ulama. Dalam kitab Ta'lim ini diceritakan bahwa Abi Yusuf berdebat dengan para ulama untuk membahas kitab fikih, sampai mertuanya heran. Selama 5 hari beliau menahan lapar, tapi masih kuat dalam musyawarah, tetap kuat dan semangat. Ini menunjukkan bahwa beliau itu memang sangat serius dalam membahas suatu kitab fikih. Lalu Umi tolong jelasin kalimat maksud dari kalimat para pelajar tidak berharap kecuali kepada Allah dan tidak takut kecuali hanya kepadanya. Maksudnya seperti ini Kak, jadi seorang pelajar itu berharap mencari ilmu itu hanya untuk mencari keridhaan Allah, bukan dengan alasan lain, dan tidak takut dengan hal yang lainnya kecuali takut kepada Allah. Oke, terima kasih Umi penjelasannya. Sama-sama Kakak. Sekarang gantian Umi yang bertanya, silahkan. Sekarang Umi pengen bertanya, kitab apa yang Kakak pelajari? Kitab fikih apa? Kitab pembahasan taklim yang sekarang sedang dipelajari oleh saya adalah penghormatan terhadap ilmu dan guru. Apakah seorang pelajar wajib menghormati ilmu dan guru? Kenapa? Iya, seorang pelajar wajib menghormati ilmu dan guru karena seorang pelajar yang tidak menghormati ilmu dan guru maka tidak akan memperoleh ilmu tersebut beserta manfaatnya, Mi. Bagaimana Kak cara menghormati ilmu? Salah satu cara menghormati ilmu adalah menghormati kitab. Contohnya, tidak memegang kitab sebelum kita bersuci. Kedua, tidak meletakkan kitab di dekat kaki. Terus yang ketiga, tidak boleh meletakkan sesuatu apapun di atas kitab. Dan yang terakhir, kita jelas dalam menulis di dalam kitab. Lalu bagaimana Kak cara menghormati guru? Cara menghormati guru, Ya. beberapa hal diantaranya, hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, tidak memulai bicara padanya sebelum tanpa seizinnya, dan menjaga waktu untuk menemuinya. Kenapa memegang kitab dianjurkan harus bersuci terlebih dahulu Kak? Karena di dalam kitab kan isinya ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya, sedangkan wudhu itu juga cahaya atau mensucikan.
Sedangkan cahaya ilmu tidak akan bertambah jika kita tidak mensucikan diri terlebih dahulu. Bagaimana jika seorang murid menyakiti hati gurunya? Seorang murid itu tidak boleh menyakiti hati gurunya, Mi, karena belajar dan ilmunya tidak akan berkah. Kata seorang penyair, innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yang suhani idahuma lam yukroma fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta mu'allima. Artinya gini, sungguh guru dan dokter keduanya tidak akan menasihati kecuali bila dimuliakan. Maka rasakan penyakitmu jika pada dokter, dan terimalah kebodohanmu jika kamu membangkang pada guru. Bagaimana cara seorang santri untuk mendapatkan kerelaan dari gurunya? Untuk mencari atau mendapatkan kerelaan dari seorang guru, maka seorang santri harus menjauhi hal-hal yang membuat guru tersebut murka. Kemudian mematuhi perintah guru tersebut asalkan tidak bertentangan dengan agama. Kemudian taat dan tidak bermaksiat kepada Allah. Selain itu, untuk membuka kerelaan hati guru, yaitu menghormati keluarga dan anak-anak guru tersebut. Di manakah sebaiknya seorang pelajar meletakkan kitab pelajarannya? Sebaiknya seorang pelajar itu meletakkan kitabnya tidak di lantai, karena kalau di lantai itu sejajar dengan kaki kita. Sebaiknya diletakkan di tempat yang lebih tinggi seperti meja atau lainnya. Kemudian ditumpuk menjadi satu buku kitab semua dan tidak dicampur dengan barang yang lainnya. Lalu apa maksud dari seorang santri harus bagus dalam menulis kitab? Seorang santri harus bagus dalam menulis kitabnya itu mengartikan bahwa kita itu kalau nulis tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh juga terlalu besar, yang sedang, yang bisa kebaca untuk diri kita sendiri maupun orang lain ke depannya. Gitu. Bagaimana seorang pelajar yang telah berulang kali mendengar ilmu atau nasihat yang sama? Seorang pelajar yang telah berulang kali mendengar nasihat atau ilmu yang sama, hendaknya ia mendengarkan dengan penuh hormat nih, sekalipun dia sudah pernah mendengarnya 1000 kali gitu. Karena orang yang tidak menghormati atau memperhatikan nasihat tersebut karena dia udah mendengar 1000 kali, maka ia bukan termasuk ahli ilmu menurut kitab Ta'lim tersebut. Bagaimana bunyi syair tentang kemuliaan seorang guru? Ada syair tentang mulianya seorang guru. Bunyinya seperti ini. Ra'aitu ahaqqul haqqi haqqal mu'alim wa aujabahu hifzan ala kulli muslim. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamah li ta'limi harfin wahidin al dirham fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fit dini fa huwa abuka fit din. Jadi artinya tidak ada hak yang lebih besar kecuali halnya guru. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Sungguh pantas bila seorang guru yang mengajar walau hanya 1 huruf, dia diberi 1000 hadiah sebagai tanda hormat kepadanya. Sebab guru yang mengajar 1 huruf yang kamu butuhkan dalam agama, dia ibarat bapakmu dalam agama. Jadi bunyi syairnya seperti itu nih. Bagaimana kisah sahabat Nabi yang memuliakan gurunya? Jadi ada kisah pada zaman sahabat Nabi, namanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi pada saat itu Harun Ar-Rasyid ini menitipkan anaknya kepada Ustadz Asmi'i kepada Ustadz Asmi'i untuk diajari ilmu dan akhlak. Nah, suatu ketika Harun Ar-Rasyid ini melihat anaknya itu sedang mengguyurkan air kepada ustadznya, dan ustadznya itu sedang membasuh kakinya. Jadi minta tolong ke anaknya Harun Ar-Rasyid untuk menuangkan air kepada beliau gitu, ke kakinya. Lalu
Khalifah Harun Ar-Rasyid menegur Ustadz Asmi'i. Beliau mengatakan, saya menitipkan anak saya di sini untuk diajarkan ilmu dan akhlak. Mengapa kamu hanya memintanya untuk menuangkan air? Kenapa tidak sekalian dua-duanya? Jadi maksudnya kenapa nggak tangan kanannya kenapa tidak sekalian membasuhnya, jadi tangan kanannya menuang air, tangan kirinya sekalian buat ngebasuh kaki beliau gitu, kaki Ustadz Asmi'i tersebut. Nah, dari cerita ini itu menggambarkan atau mencontohkan betapa mulianya seorang guru. Lalu bagaimana Kak seorang penuntut ilmu yang sombong? Seorang penuntut ilmu yang sombong, terdapat syair seperti ini. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kasaili harbun lil makanil ali. Artinya, ilmu adalah musuh orang yang sombong, sebagaimana banjir musuh dataran tinggi. Lalu bagaimana Kak penjelasannya? Penjelasan dari ilmu adalah musuh orang yang sombong diumpamakan sebagaimana banjir musuh dataran tinggi. Jadi banjir adalah kesombongan dan dataran tinggi itu sebagai ilmunya. Kesombongan tidak akan pernah sampai ilmu yang posisinya itu tinggi dan mulia gitu. Bagaimana seorang murid menentukan sendiri ilmu yang ingin dipelajarinya? Untuk menentukan sendiri materi atau pelajaran yang ingin dipelajarinya, sebaiknya seorang siswa itu tidak menentukan pilihan sendiri terhadap ilmu yang akan dipelajarinya. Sebaiknya dipersilahkan kepada guru untuk menentukannya, karena guru lebih mengetahui atau lebih memahami materi mana yang sebaiknya atau yang lebih baik diajarkan terlebih dahulu kepada murid-murid tersebut. Syukron Kakak. Apa Nomi? Terima kasih telah menyaksikan dialog tanya jawab kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadza wallahu ya'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.